Nanti kita ada juga dari Bu Siti ya dari Anambas luar biasa, Pak Dirjo dari Bina Putra dan Bu dari Al Azhar Cilacap ya Bu Rida ya. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Pak Denny. Oh Halo. ya, jadi kita sekarang teman-teman kita mau ngobrol lah ya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Ini kan sederhana, differ itu berbeda. Jadi murid ini dengan berbagai hal perbedaannya, kita harus menganggap itu sebuah aset, itu sebuah potensi dari murid ya, baik perbedaan kognitif, perbedaan knowledge, maupun perbedaan non kognitif. Nah, meskipun murid-murid ini berbeda, pada dasarnya dia punya persamaan juga. Apa persamaannya? Sama-sama berhak begitu mendapatkan pembelajaran terbaik dari Bapak Ibu guru ya, mengadaptasi keunikan dan keberagaman murid. Nah, ini menarik ya. Nanti kita akan ulas khusus Bang Jo ya Yap. terkait pembelajaran diferensiasi ini akan kita ulas khusus selama tiga sesi, sebenarnya tiga sesi sawala. Setelah 5 sesi sebelumnya kita menuntaskan ngobrol kurikulum merdeka, nah ini salah satu ikon lah di kurikulum yang saat ini berlaku pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan buat ngobrol dalam 3 sesi. Ini sesi pertama ini kita akan fokus ke filosofi dan implementasinya. Di sesi kedua kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya asesmen pembelajaran dan lain-lainnya. Jadi apapun sebenarnya filosofinya itu karena anak ini berbeda, banyak hal perbedaan anak, tapi di satu sisi anak pun punya persamaan. Mereka sama-sama ingin mendapatkan pelayanan dalam pembelajaran dan penilaian terbaik dari Bapak Ibu guru semua. Ini Bang Jol sudah ada nih, Ya. Pak Dwi ya. Pak Dwi dari Puskurja nih Bang Jol, bukannya dari Pusmenjar Pak Dwi itu ya? Sempat sempat Iya, ke Pusmenjar, sempat mampir. Oh, oke. Ya, awalnya di Puskurbook. Puskurbo, Saya sih oh, dipinjam. Pusmenjar, Gus Menjar, balik Gus lagi. Kurjar, betul. Siap, makasih. Kita mungkin di awal ini ya teman-teman pemantik Ah, diskusi kita ya, kita sama-sama dengarkan barangkali simak ya dari Mbak Dewi ini ya, poin-poin penting ya terkait dengan differ ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua semua peserta sawala ini menangkap esensinya gitu ya. Jadi bukan menangkap make up-nya gitu. Yang ya, paling penting menangkap esensi dari pembelajaran diferensiasi sehingga energi kita itu akan lebih banyak kepada esensi bukan kepada ya. make up-nya. Nanti akan hadir juga ini para pembagi praktik baik, Bang Jol, ada Pak Dirjo ya dari Bina Putra, ada Bu siapa Bu Anam Besiti ya dari Anambas, Ah, ada Bu Happy ya, di dan Kaltara. ada Bu Rida dari Al Azhar Cilacap ya. Ya. Silakan Bu Mbak Dewi ya untuk memantik diskusi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Denny, Pak Tung, untuk kesempatannya eh, bisa ikut diskusi sore hari ini gitu ya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin share screen. Jadi sebelum masuk ke apa itu pembelajaran terdiferensiasi, mungkin seperti yang tadi disampaikan juga bahwa kenapa sih kita perlu ya melakukan pembelajaran terdiferensiasi ini. Jadi alasan kenapa kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika Bapak Ibu masuk di dalam kelas, ini kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi yang ketika Bapak Ibu di dalam kelas yang dijumpai apakah di gambar satu mereka memulai dari start yang sama dengan kemampuan awal yang sama atau yang banyak kita temui itu yang di gambar dua. Mereka memulai atau starting pointnya kemampuan awalnya itu dari kemampuan yang berbeda-beda. Yang banyak kita jumpai di kelas itu justru yang gambar nomor dua ini.
di mana kemampuan awal peserta didik itu sangat beragam, beda-beda tiap anak. Nah, itu tadi yang disampaikan bahwa harapannya dengan kemampuan beda-beda bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik itu sendiri. Apa ngambil statement dari Bapak Ibu Pak Zul juga bahwa tidak ada produk gagal, tidak ada yang namanya murid nakal atau bodoh gitu ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa memberikan sentuhan kreatif gitu, untuk mengembangkan kemampuan mereka. Jadi walaupun startingnya itu berbeda-beda, titik awalnya berbeda-beda, kemampuan awal mereka berbeda-beda, tapi diharapkan mereka mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga nantinya harapannya bisa mencapai ke tujuan yang sama. Tuh, kenapa kita awalnya perlunya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kemampuan awal yang beda-beda, sehingga kita perlu menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan awal peserta didik tersebut, di mana kita bisa memberikan beragam strategi gitu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Bagaimana cara mengetahui kesiapan peserta didik? Ini salah satunya tentunya melalui asesmen awal ya Bapak Ibu semuanya. Salah satunya melalui asesmen awal. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita assess terlebih dahulu kemampuan peserta didik untuk tahu sejauh mana sih pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, kalau misalkan dari informasi tersebut sudah didapatkan, baru kita bisa melakukan penyesuaian pembelajarannya. Apakah informasi terkait kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran hanya diperoleh melalui asesmen awal saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, mau baik melalui asesmen formatif ataupun asesmen sumatif, itu bisa jadi informasi bagi Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran berikutnya sampai tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Jadi intinya informasi dari asesmen yang sudah dilakukan itu memberikan gambaran sejauh mana kesiapan peserta didik untuk belajar di materi yang akan diajarkan. Setelah itu baru Bapak Ibu guru memberikan penyesuaian atau bisa menyesuaikan strategi pembelajarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik tersebut. Apakah harus spesifik satu orang guru, satu siswa mendapatkan pembelajaran yang berbeda? Nah, tentu itu disesuaikan dengan kemampuan atau sumber daya guru masing-masing untuk mengelola kelasnya. Jadi tidak ada ini strategi yang paling bagus, ini strategi yang paling cocok untuk membelajarkan murid dengan kondisi seperti ini. Tidak, tapi disesuaikan dengan kemampuan guru dan juga kebutuhan peserta didik gitu ya Bapak Ibu. Nggak ada strategi satu yang bisa mujarab, yang bisa tepat untuk semua peserta didik atau bisa digunakan oleh satu guru. Tepat untuk satu guru ini belum tentu bisa tepat untuk guru yang lain. Jadi memang karakteristik pembelajaran di kelasnya itu disesuaikan dengan kemampuan gurunya dan juga kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi? Ini ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Mungkin saya skip saja beberapa poin, fokus ke beberapa contoh diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi melalui diferensiasi konten, melalui diferensiasi produk, proses maupun diferensiasi produk. Nah, apakah ketiga cara ini harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi boleh saja memilih salah satu cara. Bisa diferensiasi kontennya saja, bisa diferensiasi prosesnya saja, bisa diferensiasi ataupun bisa diferensiasi produknya saja. Atau kombinasi keduanya, konten dan proses atau konten dan produk atau proses dan produk. Bisa kombinasi. Tapi kalaupun bisa menerapkan ketiganya juga boleh. Jadi tidak ada keharusan harus menggunakan ketiganya. Bisa dipilih diferensiasi mana yang tepat untuk pembelajaran tersebut dan juga tepat untuk kebutuhan peserta didik saat itu. Untuk diferensiasi konten itu sendiri, Bapak Ibu bisa menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Jadi misalkan dengan memberikan
sumber belajar dengan memberikan sumber pembelajaran dari segi kompleksitas yang beragam. Jadi kompleksitas antara peserta didik yang memang kemampuannya yang memang perlu bimbingan itu diberikan media sumber belajar yang berbeda gitu ya, tantangannya, kompleksitas materinya berbeda dengan peserta didik yang sudah mahir. Jadi ini salah satu diferensiasi yang untuk kontennya. Atau misalkan untuk kelas awal di jenjang SD gitu ya, peralihan dari PAUD ke SD. Itu untuk peserta didik yang memang sudah bisa membaca, mungkin diberikan konten bacaan yang berbeda tingkat kompleksitasnya dengan yang belajar membaca. Jadi sumber belajarnya ini kita bisa variasikan berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua ini diferensiasi proses, di mana proses pembelajaran dan bentuk pendampingannya ini bisa diberikan berbeda-beda sesuai dengan kesiapan peserta didik. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai media untuk membantu peserta didik untuk dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi medianya bisa beragam, peserta didik diberikan kebebasan untuk atau Bapak Ibu guru memberikan materinya dari dua media gitu ya, dua media yang berbeda setelah menyampaikan pemaparan disertai dengan penguatan melalui video. Jadi beberapa media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk bisa membantu peserta didik memahami isi dari konten yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu untuk prosesnya dan yang ketiga ini untuk diferensiasi produknya. Diferensiasi produk ini dapat dilakukan melalui beragam produk yang dihasilkan. Jadi ketika pembelajaran kita tidak kunci outputnya dan menjadi satu output tertentu. Kita berikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan outputnya. Misalkan di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Setelah peserta didik membaca suatu artikel, kemudian mereka diminta untuk melaporkan hasil bacaannya. Nah, bentuk laporannya ini bisa beragam. Tidak harus berupa laporan tertulis, mereka diberikan kebebasan mau bikin bentuk laporannya berupa laporan terpisah, mau dibuat dalam bentuk infografis, atau mau dibuat dalam bentuk apa berbagi peran atau bentuk lainnya gitu. Disesuaikan saja dengan kemampuan mereka, minat bakat mereka di mana. Yang diinginkan mereka itu bentuk laporannya seperti apa. Jadi nggak harus dulu dalam bentuk laporan tertulis. Jadi produknya bisa beragam. Mereka inginnya menyampaikan hasil bacaannya itu melalui apa. Diberikan sepenuhnya kebebasan kepada peserta didik. Tapi jadi itu yang perlu diperhatikan karena banyak banget ditemui di lapangan di awal tuh sudah dikunci outputnya gitu ya. Membuat laporan tertulis mengenai apa gitu. Padahal bisa saja bentuknya berupa laporan gitu ya. Tapi yang penting tujuannya adalah peserta didik itu memahami isi bacaannya gitu. Apa ya informasi yang ada di bacaan tersebut. Bentuk laporannya itu bisa beragam. Jadi nggak harus dikunci di awal bahwa bentuk laporan tertulisnya itu bentuk laporannya berupa laporan tertulis. Bisa saja infografis atau bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk menemukan hasil bacaan mereka. Ini contoh diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan Bapak Ibu meliputi konten, proses, dan produk. Kemudian ini juga beberapa contoh diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan. Jadi ini misalkan berdasarkan hasil asesmen awal. Ini asesmen awalnya dilakukan pengisian soal singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi 4 dan segitiga serta lingkaran. Nah, berdasarkan hasil asesmen ini diperoleh 3 informasi kesiapan hasil belajar.
di mana informasi yang pertama, mayoritas peserta didik ini telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Kalau mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan menghitung keliling bangun datar, maka pembelajaran yang bisa dilakukan ini mereka langsung aja diminta untuk mengerjakan soal-soal yang lebih menantang, yang bisa mengaplikasikan konsep keliling ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga mereka diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa hasil pekerjaan temannya. Ini jika memang mereka sudah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Namun untuk peserta didik yang dapat memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar, dan juga peserta didik yang belum memahami konsep keliling ini diberikan strategi pembelajaran yang berbeda, di mana pendidik menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Baru kemudian mereka diberi latihan berkelompok untuk menghitung keliling bangun datar dengan bantuan benda konkret. Baru berikutnya, ketika mereka masih mengalami kesulitan, baru diminta untuk bertanya ke teman yang lain terkait permasalahan mereka dalam memahami konsep tersebut sebelum mereka bertanya langsung kepada pendidik. Jadi beberapa cara metode pembelajaran yang berbeda ini bisa diterapkan dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Jadi untuk yang mahir kita berikan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk yang memang belum memahami konsep tertentu itu membelajarkannya starting point-nya berbeda dengan yang memang sudah mahir. Jadi di sini ya letak yang harus dilakukan ketika melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin nanti akan praktik baik dari Bapak Ibu yang ada di sini lebih memperdalam pemahaman implementasi pembelajaran terdiferensiasi itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama terkait pembelajaran terdiferensiasi, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen awal. Jadi dari hasil asesmen awal tersebut, setelah kita tahu kondisi atau kemampuan masing-masing peserta didik untuk memulai untuk memasuki materi tertentu, baru kita lakukan penyesuaian pembelajaran dari yang sudah direncanakan. Kemudian kedua, fokus pada kesiapan atau capaian belajar peserta didik. Jadi di sini yang diharapkan pembelajaran yang terdiferensiasi adalah mengarah ke sana ya. Lihat sejauh mana kesiapan peserta didik untuk menerima materi yang akan diajarkan oleh guru, dan juga untuk sejauh mana capaian belajar peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi tidak mengarah pada terbentuknya persepsi pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar atau tidak. Jadi harapannya ketika kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi, ketika kita membentuk kelompok-kelompok kecil, itu tidak memunculkan persepsi bahwa ini adalah kelompok anak-anak yang pintar, ini kelompok anak-anak yang kurang pintar, dan itu kelompok anak-anak yang memang perlu pendampingan. Tidak seperti itu harapannya. Dengan pembelajaran terdiferensiasi ini tidak muncul pengkategorian tersebut. Seperti kemampuan Pak Ibu guru dalam mengelola kelas ini sangat dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu, agar persepsi ini tidak terbentuk. Bagaimana Bapak Ibu mengelompokkan peserta didik jadi dalam tiap mata pelajaran, di mana pengelompokannya mungkin bisa berbeda-beda ya, tidak harus setiap saat kita kelompokkan berdasarkan mahir dengan mahir, yang butuh pendampingan dengan butuh pendampingan, tidak seperti itu. Kita bisa mix saja juga untuk pengelompokannya, sehingga harap dengan perbedaan pengelompokan di setiap mata pelajaran atau di setiap pertemuan itu tidak membentuk persepsi pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok pintar atau yang tidak. Kemudian yang keempat ini, bahwa pengelompokan peserta didik ini bukan berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.
yang di-highlight di sini adalah pengelompokannya ya Bapak Ibu. Bahwa ketika kita mengelompokkan peserta didik, jangan berdasarkan gaya belajarnya. Namun gaya belajar peserta didik ini kita wadahi dengan memberikan strategi pembelajaran yang berbeda. Jadi dalam satu pertemuan kita bisa menggunakan berbagai strategi pembelajaran atau metode pembelajaran untuk menyampaikan materi. Jadi tidak hanya fokus gaya anak yang visual hanya diberikan pembelajaran visual saja, auditori hanya dengan mendengarkan saja, kinestetik dengan aktivitas saja, tidak seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menerapkan beragam metode pembelajaran untuk mewadahi gaya belajar peserta didik. Jadi, ketika melakukan pembelajaran terdiferensiasi, Bapak Ibu diharapkan tidak mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Jadi, pengelompokannya bisa beragam sekali, namun informasi gaya belajar peserta didik ini boleh kita wadahi dengan memperkaya metode pembelajaran ketika Bapak Ibu menyampaikan materi di dalam kelas. Mungkin itu Pak Denny sedikit dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Denny. Makasih luar biasa, Mbak Dwi ya. Bang Jul, ini ada beberapa eh, poin menarik ya. Jadi teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Dwi itu. Jadi assessment itu kan sederhananya ikhtiar mendapatkan informasi. Kita perlu informasi sebelum pembelajaran. Maka lakukan assessment sebelum pembelajaran atau assessment awal. Untuk apa? Untuk mengetahui modal awal murid sebelum pembelajaran. Modalnya apa? Ada yang berkaitan dengan ini, modal kognitif, maka sering kita sebut kemampuan. Nah, Ibu, untuk mengetahui kemampuan awal murid banyak cara. Bisa tes, bisa kuis, dan lain-lain. Nah, setelah Ibu tahu modal awal murid, bukan untuk mengelompokkannya menjadi pintar, menjadi kurang pintar, tetapi cukup itu informasi bagi Ibu saja, agar Bapak Ibu guru memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan awal murid maupun non-kognitif murid. Nah, kemampuan awal murid ini yang beragam ini, tadi tiga divernya. Satu, memulai kontennya bisa beragam, bisa berbeda-beda memulai topiknya, mulai jalan-jalannya. Terus nanti di prosesnya bisa berbeda-beda. Di produknya bisa bervariasi. Meskipun tadi kata Dwi tujuannya sama. Karena kita ingin mencapai sebuah tujuan yang sama. Dan yang sama lagi yang kedua, mereka berhak mendapatkan pembelajaran dan penilaian yang terbaik dari Bapak Ibu guru. Itu kurang lebih lah yang disampaikan oleh Pak Dwi. Namun di lapangan nih kita perlu cek ini ya. Saya ingin coba ke Cilacap dulu nih. Cilacap ini. Mbak Kang, Rida, Assalamualaikum Mbak. Kang Denny, Mbak Rida. Waalaikumsalam Pak Denny. ini Kang Denny, Pak Yogi hadir ini mungkin sedikit penguatan dulu dari Oh, Pak. Pak Yodi. Ya, sebelum ke Bu Rida ya. Nanti Bu Rida, saya ingin kendalanya apa gitu nanti ya. Kendalanya apa biar kita ini kalau ada yang nggak baik-baik saja bilang aja begitu mendapat masalah apa. Kan konsepnya bagus tuh ya. Konsepnya bagus, tapi kira-kira pada saat guru-guru mengimplementasikannya mendapatkan challenge apa, nanti kita akan urai di sini. Namun sebelum Mbak Rida nih ada Kapuskur ya. Ini Ya. Kapuskur junior, Kapuskur senior Bang Jo. Kapus Junior. hadir. Silakan. Kang Silakan, Yogi, Pak ya Yogi. gimana? Silakan. Prinsip-prinsipnya apa sih? Diferensiasi itu, Kang Yogi. Iya, Kang Denny Silakan, punten Bang baru Yogi. gabung Pak Zul, baru habis rapat dengan ini Menpan bahas DWBK baru Siap. jadi baru beralih. Jadi Alhamdulillah. makasih Mbak Silakan, Dwi silakan. sudah. Mungkin yang pertama banyak juga yang menanyakan menggunakan istilah berdiferensiasi atau terdiferensiasi gitu ya. Pertanyaannya juga banyak ditanyakan. Nah, Ibu Bapak, kami merujuknya juga istilah ini ke KBBI. Di KBBI itu yang bakunya adalah menggunakan istilah terdiferensiasi itu. Jadi pertimbangannya kenapa kita menggunakan istilah terdiferensiasi dibandingkan berdiferensiasi ya salah satu pertimbangannya
itu merujuk ke KBBI. Maka di dalam panduannya yang kita tuangkan, istilah yang kita gunakan itu adalah terdiferensiasi. Memang berawal dari kata-kata diferensiasi lalu diinikannya terdiferensiasi. Itu mungkin pengantar pertama. Karena kalau lain-lainnya tadi Mbak Dewi sudah menjelaskan. Jadi mungkin Bapak istilah yang digunakan oleh kami saat ini apa? Kami menggunakan istilah terdiferensiasi agar selaras juga dengan penggunaan yang ada dalam KBBI gitu ya. Karena kalau kita menggunakan istilah yang nggak selaras KBBI juga khawatir kita kan memang untuk didorong supaya merujuk ke sana. Lalu terkait dengan terdiferensiasi ini bukan kami ingin mengatakan bahwa yang lain keliru gitu ya, bahwa gaya belajar keliru, enggak. Karena pada saat kami pengembangan pun kami menyadari beberapa teori berkembang di beberapa wilayah, di beberapa teori ada yang membuat terdiferensiasi ini dengan gaya belajar. Itu juga ada gitu ya, ada rujukannya, ada teorinya. Lalu ada juga terdiferensiasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Dwi. Nah, kalau dari segi guru bolehkah melakukan apa yang disampaikan berkembang teori itu ya kami pun tidak dalam rangka menyatakan salah keliru gitu ya, karena itu pun memang ada teori rujukan teorinya. Namun sebagai pengambil kebijakan kita tentu ada pertimbangan-pertimbangan apa yang disarankan untuk penggunaan terdiferensiasi. Nah, penggunaan terdiferensiasi ini tuh kita merujuk karangan yang makanya tadi ada diferensiasi produk, proses gitu ya. Konten itu ada bukunya Carol N dari Australia pengarangnya. Nah, itu yang kita rujuk gitu ya. Jadi dalam hal ini yang akhirnya kita memutuskan. Karena dalam perkembangannya kan tentu ada teori-teori punya dasar-dasar ilmiah yang dituangkan ke teori-teori tersebut. Nah, pada saat kita memilihnya, akhirnya kita merujuk nih, mana apakah mau dipakai dua-duanya untuk yang kita sarankan. Nah, kita memutuskan sementara saat ini kita tidak merujuk yang terkait dengan gaya belajar. Kenapa? Karena implikasinya pada saat kita rujuk dan kita sarankan, banyak ternyata. Pada saat kami awal itu diferensiasi, belum kita clearkan apa yang dimaksud, ternyata di beberapa daerah, karena pemaknaan diferensiasi itu dengan gaya belajar, implikasinya itu justru jadi memberatkan guru. Teriaknya adalah beberapa pemerintah daerah mewajibkan harus dilakukan tes psikologi oleh tenaga medis. Karena apa? Untuk bisa mengategorikan dia dikelompokkan auditorik, kinestetik, dan lain-lain, itu harus punya data ilmiah yang kuat dan itu harus ke psikologi. Nah, itu praktek-praktek yang terjadi. Makanya kenapa akhirnya kita kalau seperti itu, akhirnya ramai protes. Karena ini di Indonesia gitu ya. Akhirnya waktu itu kita gunakan istilah awal diagnostik, ramai di berbagai tempat, oh ini kurikulum mereka nambahin lagi kerjaan, sudah mah seolah-olah buat perencanaan belajar yang ngejelimet katanya. Ditambah lagi miskonsepsi ini, kurikulum mereka mewajibkan tes psikologi, kurikulum mereka harus dengan gaya belajar dan lain-lain. Yang ketangkepnya adalah menambah beban-beban dan nambah kerjaan. Nah, padahal kita kan sejak awal didesain justru ingin memberikan fleksibilitas, ingin memberikan kemudahan. Maka kita lebih clearkan di dalam panduannya yang kita agak tanda kutip sarankan terdiferensiasinya lebih ke arah kemana, lebih ke kemampuannya, mungkin agak berbeda-beda kemampuan itu, maka proses belajarnya itu mungkin tidak bisa diseragamkan karena diferensiasinya sendiri kan awal katanya kan berbeda-beda ya, berbeda-beda gitu ya. Nah, di diferensiasi sendiri kan ada pengertian-pengertian. Lalu di dalam KBBI pun kan diferensiasi di situ ada penjelasan makna diferensiasi. Mungkin Bapak bisa dicek ya KBBI Kemdikbud diferensiasinya sendiri kan. Ini merupakan proses, cara, perbuatan, membedakan, perbedaan gitu ya. Nah, ini yang agak kita rujuk gitu. Lalu pada saat menjadi nomenklatur, kita menggunakan istilah diferensiasi, ini pun kita rujuk di dalam KBBI yang makna di sananya adalah dapat dibedakan. Karena kalau pakai berdiferensiasi di KBBI Kemdikbud itu akan tidak ditemukan gitu ya, berdiferensiasi. Nah, yang ditemukan itu terdiferensiasi itu dapat dibedakan.
Kenapa dapat dibedakan? Karena kemampuan awalnya mungkin beragam. Itu mungkin karena dari saya tambahannya, Kang Denny, Pak Azul, Yap. terkait dengan penggunaan istilah yang digunakan gitu ya. Jadi mungkin kalaupun nanti ada diferensiasi, kan diferensiasi. Kalau kami ya, karena KBBI-nya menggunakan istilah terdiferensiasi, makanya kami menggunakan istilahnya diselaraskan dengan KBBI yang ada. Ya. Nah mungkin tadi detail prosesnya sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi. Terima kasih. Nah, itu Kang ini Bapak Ibu semua ya. Jadi bahwa yang esensinya di sini adalah bagaimana kita menjaga gap ya, gap mutu antara satu siswa dengan siswa yang lain, sehingga kebijakan kita berdasarkan agar kemampuan antara satu anak atau yang lain itu tidak jomplang. Selama ini kan dengan penyeragaman segalanya, penyeragaman format, justru kesenjangan kemampuan anak dengan anak yang lain menjadi meningkat gitu. Jadi akhirnya pemerataan ketidakbermutuan yang terjadi itu ketika menyeragamkan pelayanan. Jadi intinya tadi dari Pak Yogi, dari Pak Kapus sudah jelas ya. Kenapa kita tidak menyarankan gaya belajarnya? Kenapa? Yang terpenting di persoalan kita sekarang itu adalah keberagaman kemampuan anak itu sangat sangat jauh berbeda ya, sangat ada gap sehingga kita memberikan pelayanan agar kemampuan anak itu secara merata bermutu gitu ya. Jadi intinya eh, bahwa kita memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan awal anak sehingga mereka mendapatkan cara yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang dan punya kesempatan tumbuh dan berkembang dengan sesama yang lain gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau yang dulu kan yang bagus dilayani, yang tinggal ya diremedial berapa kali, kalau tidak remedial ya sudah nanti diselamatkan dengan angka aja gitu. Itu tuh yang tidak boleh lagi gitu ya. Jadi berikanlah pelayanan sebaik-baiknya kepada setiap anak itu sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa modal awalnya dan kecepatannya dan keberagaman itu. Ya, itu. Siap, Bang Jol. Jadi teman-teman ya esensinya guru kasih pembelajaran dan penilaian yang terbaik sesuai dengan keunikan keberagaman murid. Itu kata kuncinya ya. Sekarang dari Cilacap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Denny. Bu Rida, itu gimana? Tertangkap itu esensi dari diferensiasi yang disampaikan oleh Pak Yogi, gitu tadi diperkuat oleh Bang Jul dan Mbak Dewi. Tertangkap bagaimana di Al Azhar Cilacap ya Iya, pelaksanaan terdiferensiasi pembelajaran. Silakan Mbak Rida sharing ya, 5 menit mungkin ya, silakan. ya. Terima kasih Pak Denny dan Bapak-bapak serta ibu-ibu yang lain untuk sharing. Awal kan masih berdiferensiasi, nggih. Jadi sekarang sudah menjadi ter. Nah, untuk tadi yang seperti disampaikan di awal oleh Ibu Dwi, kami sudah melaksanakan apa yang sudah ada di situ. Diawali dengan asesmen, kami menggunakan asesmen kognitif untuk mengukur, mengelompokkan anak-anak yang apa namanya istilahnya paham utuh, kemudian paham sebagian dan belum paham. Itu seperti yang tadi dikatakan sama Pak Denny bahwasanya itu untuk informasi bagi guru saja, tidak untuk mengelompokkan gitu. Kalau kelompok masih tetap random gitu. Kemudian untuk yang non kognitif, eh, alhamdulillah untuk di Al-Azhar setiap MPLS itu di awal itu dari BK memberikan kuesioner untuk mengetahui gaya belajar anak secara apa ya, secara gampangnya aja. Jadi ada yang pertanyaannya salah satunya saya suka belajar sambil mendengarkan musik gitu. Nanti ada dicentang ya atau tidak begitu. Jadi itu di difilekan di BK nanti untuk hasil asesmen awal untuk yang non kognitif itu kita bisa minta filenya ke BK. Kemudian untuk pelaksanaannya, waktu di awal saya masih idealis sekali Bapak Ibu. Jadi kepinginnya itu tiga-tiganya masuk. Jadi kontennya ada, prosesnya ada, produknya ada. Ternyata saya keteteran. Keteterannya di mana? Waktu. Jadi waktunya tidak mencukupi. Akhirnya di suatu saat untuk asesmen kognitifnya saya lakukan sehari sebelumnya. Jadi
malam itu saya share Google Form ke anak-anak yang besoknya akan saya ajar. Saya share Google Form, saya minta untuk isi, mereka isi. Isinya itu adalah untuk kognitif awal gitu ya, asesmen kognitif awal. Nah, kemudian ketika saya batasi waktunya, ketika sudah masuk, saya lihat, oh ini begini, begini, begini. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya itu, ketika di kelas, seperti biasa diawali dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu waktu itu saya ngajar tentang diferensiasi status peran itu. Saya ingat banget saya pasang fotonya Sri Sultan Hamengkubuwono dengan fotonya Prince William gitu. Anak-anak langsung apa namanya melihat, kalian tahu ini siapa gitu kan? Ada yang tahu ini siapa gitu. Terus ada yang mengacungkan jari, kemudian ada yang langsung menjawab begitu kan. Ada yang diam aja gitu, nggak tahu itu siapa begitu. Terus kemudian ketika sudah tahu bedanya mereka, foto mereka, bedanya mereka dengan kita apa begitu. Terus ada yang bisa menjawab, mereka royal family gitu kan. Mereka bangsawan, Bu. Kalau kita rakyat jelata begitu, ada yang bilang gitu. Jadi setelahnya kemudian eh, untuk prosesnya itu saya bagi menjadi 3. Saya pakainya moving station, jadi saya bagi 3 untuk proses supaya ada diferensi proses. Saya bagi menjadi 3 moving station, jadi ada 3. Yang pertama itu informasinya, materinya melihat gambar. Kemudian yang kedua itu ada membuka YouTube. Dan yang ketiga saya sediakan buku-buku sumber belajar. Jadi setiap 15 menit mereka ini apa namanya ganti gitu. Ganti berjalan ganti terus gitu. Kemudian di akhir mengkomunikasikan untuk apa namanya untuk presentasi. Nah, di sini eh, untuk diferensiasi produknya ada yang membuat mind map, kemudian ada yang membuat semacam poster, kemudian ada yang membuat presentasi seperti biasa, presentasi gambar-gambar gitu, kayak mading begitu. Kemudian diakhiri dengan refleksi dan ya itu waktunya Pak Denny dan Bapak Ibu sekalian yang memang kayak saya kejar-kejaran sama waktu karena kan untuk SMP itu kan 40 menit. Nah, kami di sini di Al Azhar kan berarti 2 jam 2 jam. Berarti kan kita punya 80 menit itu benar-benar preparationnya benar-benar ini banget harus apa tepat waktunya supaya bisa ter teraih semuanya. Dan kemudian kalau ke sini-sini ternyata tiga-tiganya nggak harus semuanya. Akhirnya saya agak sedikit bisa longgar gitu. Saya bisa ambil konten prosesnya aja, kemudian nanti di pertemuan berikutnya mengkomunikasikan dan produknya untuk membuat produk diferensi produknya. Begitu. Terima kasih. Wah, bagus Bang Jul ya. Jadi gimana? Mbak Yogi masih kejar-kejar waktu ya. Ini ada tips tidak itu ya dari Mbak Dwi atau Pak Yogi itu agar tidak terkejar-kejar waktu itu Bang Jul gimana? Ini kan sebetulnya yang perlu diingat bukan terdiferensiasinya yang jadi fokusnya. Terdiferensiasi itu adalah pelayanan terhadap pertumbuhan perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu yang dilihat. Jadi nggak usah terburu-buru waktu sebetulnya. Dan perkembangan anak terdiferensiasi ini kan cara yang kita gunakan untuk melayani agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi yang kita perhatikan itu kan pergerakan kemampuan anak sebetulnya. Jadi Jadi dua Bang Jul ya. Jadi yang menarik itu teman-teman satu kebutuhan pembelajaran dan dua kemajuannya gitu. iya, Jadi teman-teman itu yang perlu dilihat. diferensiasikan untuk melayani kebutuhan. Nah, setelah teman-teman layani kebutuhannya dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, cek itu progresnya, perkembangan kognitifnya. Dan Nambah tidak. Yang paling penting kan dia bergerak dari posisi awalnya gitu Bang Jul ya. iya, waktu kan bisa diatur dengan ini. Jadi bukan ketuntasan terdiferensiasi dengan 3 atau 2, 3 dan itu bukan itu gitu. Tetapi bagaimana anak merasa difasilitasi sehingga kemampuan yang di awal yang berbeda itu bisa tumbuh dan berkembang secara bersama gitu. Jadi tumbuh dan kembangnya anak itu yang jadi perhatian bukan tuntas tidak tuntasnya satu kegiatan diferensiasi itu gitu ya. Jadi karena ini intinya sebetulnya tadi disimak dari Mbak Dwi dan Pak Yogi bahwa intinya adalah
memberikan pelayanan kepada anak sehingga kemampuan di awal yang beragam itu bisa terfasilitasi. Nah, di akhir pembelajaran ya kita cek anak kemampuan awalnya yang di sini sudah naik enggak, sudah naik di sini enggak. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ini adalah cara strategi kita untuk memberikan pelayanan kepada anak sehingga mereka tumbuh dan berkembang sebetulnya. Jadi tumbuh kembang anak itu yang jadi fokus Yang kita. poin-poin esensialnya Bang Jul ya. Iya, nah itu. Mungkin yang Ya, lain. jadi ada dua kata kunci itu. Satu, kebutuhan Hmm. anak. Dua, kemajuan pembelajaran anak. Jadi ibu bisa fokus ke sana ya. Nanti yang lain-lainnya sifatnya supporter lah gitu Bang Jul ya. Tapi Iya, yang esensinya itu mengalir secara alamiah saja, Bu. Jangan terlalu dan lagian juga kita kan tidak harus mencek asesmen awal setiap awalnya kan ada perkembangan yang lalu kan bisa dijadikan dasar. Tadi Mbak Dwi juga mengatakan itu Pak Yogi. Jadi juga mengatakan itu. Jadi tidak harus selalu setiap saat dilakukan asesmen awal. Informasi hari ini di akhir pembelajaran ini bisa menjadi informasi untuk melanjutkan besok di minggu depan gitu kan seperti itu. jadi kata kuncinya kebutuhan. Bang Jul, kebutuhan ya. Nah, pergerakan Kalau anak itu memang kalau butuh asesmen awal karena ibu bapak belum mengetahui kondisi awal, pasti lakukan. ya. Tapi ketika bapak ibu sudah bisa judgement, predik dengan data-data sebelumnya kondisi anak, tidak perlu asesmen awal seperti itu. Jadi basisnya dua, kebutuhan dan kemajuan pembelajaran tiap individu. Jadi the point-nya itu bapak ibu ya. Makasih, itu luar biasa ya Bang Jul ya. Ini dari Al-Azhar Cilacap ya. Mbak Rida telah memberikan poin-poin penting ya. Kita selanjutnya kemana nih Bang Jul nih? Ya ke tadi SMP ya, ke SMA dulu. Tadi SMA ya, Pak Jejo ada. Pak Jejo ada. Ada Pak Zul. Silakan, share. Boleh ya, saya dulu ya Pak Zul ya. Iya, silakan. Pak silakan. Denny, Silakan. luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, Pak Denny, Pak Yogi, dan Mbak Dwi, Alhamdulillah, dan teman-teman dari Satuan Pendidikan yang Ibu Rida dari Cilacap, Al-Azhar ya, kalau tidak salah tadi, luar biasa sekali. Tapi untuk kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya karena memang kami mengikuti Zoom ini masih dalam perjalanan, sekali lagi mohon maaf. Terkait diferensiasi ya, jadi kalau saya sudah tidak berdebat lagi dalam istilah mau ter atau ber. Saya kira yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Zul adalah bentuk layanan. Karena dalam semangat dalam semangat kebijakan belajar Merdeka Belajar adalah jangan sampai ada anak yang tertinggal. Itu yang menjadi fokus bagi kami. Nah, dalam proses pembelajaran diferensiasi, bagi kami di SMA Bina Putra adalah yang penting kita bisa melakukan pelayanan terhadap anak sesuai dengan level kemampuannya. Itu yang menjadi titik penting bagi kami di SMA Bina Putra. Kalau kita melihat secara teoritik, memang betul itu harus ada 3 perbedaan antara proses, konten, dan produk. Saya kira kalau dilakukan dalam satu proses pembelajaran itu sangat susah, akan bekerja-kejaran dengan waktu. Ya, kalau kita konsennya ke sana, maka di Bina Putra kami memandang bahwa diferensiasi adalah bentuk layanan yang sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh siswa. Contoh misalnya, dari hasil asesmen awal yang kami temukan di anak-anak kami, SMA, ternyata ada beberapa anak yang sama sekali tidak bisa membaca. Ini sebuah keadaan yang mungkin ironis sekali. Coba ketika anak seusia SMA terus kita satu kelaskan misalnya, terus kemampuan dia memang belum bisa membaca. Saya melihat mereka akan malu, mereka akan psikologinya akan terganggu dan lain sebagainya. Maka kami melakukan diferensiasinya, kita melihat dari sisi-sisi itu juga. Contoh misalnya ada anak yang dalam pengetesan bagaimana untuk anak ini posisinya di mana, kita cukup sederhana sekali. Contoh misalnya kami dari guru itu menyanyikan sebuah lagu dengan lirik yang singkat, terus anak-anak suruh menulis dan hasilnya dengan cepat untuk diangkat melalui post-it. Nah, ini akan cepat terlihat mana yang belum bisa menulis, mana yang untuk membaca itu juga kami kadang-kadang melakukan, misalnya lakukan apa yang saya tulis. Kami menulis di papan tulis, terus anak-anak mengikuti apa yang kami tulis di papan tulis. Nah,
Dengan seperti itu kita juga bisa mengetahui mana yang bisa baca dan mana yang tidak bisa baca. Nah, kami menemukan fakta ada sekitar 3 anak yang tidak bisa membaca. Nah, kalau misalnya kita lakukan proses pembelajaran di dalam kelas, terus kita kelompokkan walaupun secara heterogen, ya itu kita lakukan. Namun kalau misalnya hanya sebatas itu, maka pelayanan terhadap anak pun tidak maksimal. Maka kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain untuk bersama-sama bagaimana bisa memandang anak ini dengan satu pandangan. Nah, kebetulan di kami itu ada satu instalasi pembelajaran banyak karena proses pembelajaran di kami adalah berbasis aktivitas. Contoh sebut saja misalnya ada aplikasi pembelajaran semacam kelas kambing gitu, misalnya di sana. Nah, ternyata dari anak-anak yang memiliki kemampuan dasar membacanya belum bisa, mereka memiliki keahlian yang lain. Jadi dia ketika bekerja dengan menggunakan tenaga, dia sangat semangat sekali. Nah, kami masuk untuk melakukan layanan pembelajaran diferensiasi melalui sisi-sisi apa yang membuat anak itu merasa senang dalam belajar. Nah, sehingga anak-anak kadang-kadang anak yang belum bisa membaca ataupun masih dalam tahap dasar dalam membacanya, kami melakukannya dengan aktivitas. Contoh misalnya kita ke kelas kambing, kita belajar membaca dengan sederhana itu saja. Nah, dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, kami sama sekali tidak tidak melihat capaian pembelajaran yang mana ini fase E, fase F, ini kami kalaupun sekiranya memaksakan, sementara anak posisi dasar saja tidak mampu. Maka yang kami gembleng itu dan semua guru berkolaborasi bersama untuk memandang anak tersebut untuk sebagai dasar pelayanan kami terhadap mereka. Nah, jadi sudut pandang dalam memahami diferensiasi kami lebih lebih pada makna pelayanan terhadap anak sesuai dengan tingkat pemahaman. Jadi bukan berarti hanya terjadi ketika dalam proses pembelajaran di kelas saja. Tidak hanya sebatas itu kalau di SMA Bina Putra. Nah, kami kan untuk pelaksanaan proses pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa kami berbasis aktivitas. Jadi banyak sekali aktivitas di sana seperti hidroponik, terus nursery, terus kelas kambing dan lain sebagainya. Nah, yang itu kita jadikan dalam pelayanan proses pembelajaran itu kepada anak-anak yang memang ada kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi kesimpulannya kalau di SMA Bina Putra itu proses pembelajaran terdiferensiasi itu tidak hanya dilakukan ketika proses pembelajaran di dalam kelas karena kami juga proses pembelajarannya tidak hanya cukup di dalam kelas saja. Kami memiliki cukup banyak aplikasi pembelajaran di sana sehingga bisa bisa kita manfaatkan dengan maksimal itu. Jadi intinya dalam proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi kita tidak cukup hanya memberikan pelayanan ketika di dalam kelas saja. Nah, contoh misalnya ada anak kelas 11 saat ini ya. Dia di fase F, namun progres dalam kemampuan dia membaca itu sangat lambat sekali. Maka ketika kita gabung dengan anak-anak yang lain, proses pembelajarannya berdiferensiasi hanya ada di kelas, maka mereka ya akan terlihat malu dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga pelayanan ini lebih pada pelayanan terhadap proses pembelajaran uh, yang lain sehingga teman guru yang lain juga tahu bahwa anak ini gitu Pak Denny. Jadi untuk di Bina Putra seperti itu. Iya, ini Kira-kira seperti itu Pak Denny, kita akan sambil berdiskusi ke depan. iya. Terima kasih Pak Dirjo. Ini Bina Putra ini SMA masih sampai sekarang masih dapat murid yang belum lancar membaca. Iya, Berhitung Pak. sama, berhitung juga sama ya, Pak Dirjo ya. Ada juga Iya, yang betul. bisa berhitung dengan baik. Tamat SMP. Nah, itu kita terima, diterima oleh Bina Putra diterima dan itulah pelayanan yang dilakukan. Itu Kang Denny yang saya tahu. Silakan. Jadi menarik dari Bina Putra itu teman-teman ya. Jadi guru-gurunya juga harus freedom nih ya. Jadi Iya, guru-gurunya harus freedom juga gitu. Jangan karena guru yang freedom baru dia bisa memberikan kemerdekaan pada murid. Jadi kalau gurunya yang terjajah, nggak pernah dia bisa memberikan kemerdekaan. Jadi yang terjajah itu tidak pernah bisa memberikan kemerdekaan, Bang Jo. Jadi yang paling penting
gurunya ini wisdom dulu, kuasai dulu berbagai metodologinya, baru dia freedom. Nah ini Bina Putra ini menarik tuh, tadi berbasis aktivitas. Posisi CP pun bahkan sangat enjoy sekali ya Bina Putra Iya, itu melihatnya ya. iya. Iya, Pak. Kalau disesuaikan dengan CP SMA di Bina Putra itu nggak bakal bisa. Jadi Kenapa? kalau Sangat sangat itu ya. Tapi itulah ya. Terima kasih Bina Putra itu sudah menunjukkan contoh apapun kondisi anak diterima itu anak tamat SMP penjumlahan aja belum belum selesai itu. Iya, aduh, ya lanjut, silakan Kang. ya ini jadi gitu teman-teman tuh ya, pelajaran dari teman-teman Bina Putra ini kebetulan salah satu binaan Indonesia Bermutu juga. Sekolah Bina Putra Iya. itu Iya, memang Pak Den. berbasis aktivitas, ada sekolah kambing, ada sekolah bikin tahu tempe gitu ya. Ada Iya, ada lainnya. Jadi betul-betul aktivitas ya. Dari Pak Dirjo bagus, jadi teman-teman happy dulu gurunya, freedom ya gurunya, wisdom, enjoy gitu ya. Ngajar itu kita kuasai esensinya, lalu kita gunakan berbagai pendekatan, banyakin aktivitas, nanti kita akan ketemu lah banyak-banyak hal baru kalau yang saya tangkap begitu ya. Ini juga differ juga begitu. Jadi ini Bina Putra memberikan contoh yang baik ya, bahwa differ itu bukan keharusan tapi itu sebenarnya sebuah kebutuhan untuk memaksimalkan pelayanan terbaik bagi murid apapun bagaimanapun kondisi muridnya. Itu poin penting dari Pak Dirjo yang SMA. Makasih Kang Dirjo ya. Kita sama-sama lanjut Pak ini, Denny. kita lanjut ke, ada SD Bang Jul di sini. SD ada Bu Happy, apa ada Bu Happy? Kemarin sudah konfirmasi, sudah ada atau mungkin Bu Siti mau berbagi dari Tidak ada Bu anak. Happy nggak ada Pak. Silakan Bu Siti Bu Happy. dari Oke. anak. Bu Happy nggak ada. Oh, oh Bu ya. Siti Baik, mungkin Bapak. silakan. Baik. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, saya cuma sedikit berbagi pengalaman yang sudah dilakukan ya Pak ya, terkait penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Dan sebetulnya saya di sekolah kan megang bagian kurikulum juga. Jadi dalam hal ini saya juga sering memberikan saran atau masukan pada rekan yang lainnya gitu, pada guru. Karena seringkali saya itu terkait ya banyaknya anak yang tidak tercapai pembelajarannya gitu. Nah, maka kan tanya ada salahnya apa gitu, di mana sulitnya gitu kan. Nah, selalu masalahnya yaitu tidak paham dengan ini. Ya kemarin ditanya bagaimana pelayanan yang sudah diberikan gitu. Sudah dari awalnya seperti apa, sudah tahu masalahnya. Nah, itu dari awal memang sudah sering didiskusikan dengan kawan-kawan. Maka dari itu saya kasihkan apa masukan-masukan gitu. Nggak usah terlalu rumit kan, sebetulnya kalau pembelajaran saat ini yang dalam kurikulum mereka gitu kan, pelajaran terdiferensiasi, mereka itu banyak belum paham gitu. Nah, maka ketika itu saya kasih dulu pemahaman terkait itu, pemahaman terdiferensiasi, nah, mereka kesulitan bagaimana pun cara ininya biar tahu anak itu dari awal pemahamannya sebetulnya kan. Nah, itu bisa diskusi. Paling mudahnya kalau kami tadi kan, kalau kayak dari Ibu dari Cilacap gitu kan, ada, atau mungkin di SMA ada guru bimbingan konseling yang memang mengadakan tes psikotes gitu di awal. Nah, kalau di sini mungkin belum bisa dilakukan karena memang terkait sumber daya gurunya juga memang belum ada yang pas di dalam hal itu. Jadi ya udahlah, tesnya sederhana aja, bisa melihat dari mungkin informasi dari kawan dulu, mungkin informasi dari kawan, atau mungkin kalau memang yang kelas 7 itu karena dia baru di apa, dari beda fase gitu kan, dari SD ke SMP gitu, dari fase C ke D, kita mungkin kurang informasi di situ. Nah, maka mungkin bisa lah sederhana aja gitu, nggak susah-susah.
tes-tes awalnya mungkin sering bermain. Kalau matematika mungkin awal permainan perkalian dulu atau apa gitu. Kalau bahasa Indonesia yang membaca atau dikasih dikasih pancingan rangsangan dengan menonton dengan membaca, kemudian dikasih pertanyaan kan, siapa yang bisa menangkap gitu ketika membaca, siapa yang bisa menangkap informasi ketika dikasih tontonan, dan itu mudah aja lah gitu. Nggak usah disulitkan, baru disitu berikan layanan yang berbeda. Dan di situ kayak misalkan dalam pelajaran penerapannya, dalam pembelajaran, dan kebanyakan anak-anak di sini ini apa namanya kinestetik, harus berpraktek terus. Maka banyaknya pembelajaran itu praktek dulu. Jadi kalau masalah teori-teori itu nanti ya belakangan gitu, karena memang mereka tidak suka ke yang apa, banyak teori gitu. Nah, kalau untuk pemahaman teori itu mereka banyaknya guru ini mengajarkan praktek dulu aja. Dipraktek dulu kalau anak-anak di situ, misalkan kalau pelajaran seperti saya ini ada pelajaran membuat informasi poster misalkan. Udah ke poster aja dulu di bawah, ini dibawain poster misalkan, kemudian ditayangkan poster di sini ada apa aja gitu, atau mau menggambar dulu lah, menggambar yang seperti ini. Lalu nanti dia belajarnya ke baru baru ke belakangan, dan di situ ada apa aja, ada di dalam poster itu ada apa, oh ada tulisan, ada bacaan, ada gambar. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau untuk pemahaman-pemahaman seperti teori itu biasanya kami praktik dulu karena seperti itu. Jadi mana anaknya yang lebih mudah kita bagi guru untuk mengajar. Boleh juga seperti prosesnya gitu ya. Prosesnya gurunya mau menggunakan metode apa, setiap anak dilayani berbeda. Yang penting kan kadang-kadang Bu, yang ini mah udah susah katanya, ini ya udah maunya apa seperti apa, biarin aja kerja aja, layanannya sesuai dengan kebutuhannya anak. Oh bisa ya Bu, bisa silakan. Jadi Bu nanti di kelasnya tuh macam-macam ya, yang masalah gitu. Terus Bu nanti si anak ini kadang-kadang Bu kalau suruh duduk di meja itu anaknya nggak mau di kursi, nggak mau tegak, duduknya selalu aja ingin apa namanya ngelungkup, ya udah maunya gimana gitu. Anak mau di bawah, yang nggak masalah gitu, mau prosesnya yang penting prosesnya semua dilayani. Anak mau duduk di bawah selonjoran silahkan, asal kelasnya dibersihkan gitu. Anaknya mau tungkup silahkan, yang penting belajar, asal jangan tidur, pokoknya silahkan dimudahkan kata saya. Yang penting belajarnya terlayani, yang penting anak belajar gitu ya, kita mengawasi jangan sampai anak tidur tiduran gitu kan, terlena gitu, nggak masalah. Jadi ke guru-guru itu juga di bebas aja gitu mereka, Bu ini untuk biasanya kenapa ya anak tuh nggak kontak dengan yang cara ini, ya nggak usah dengan tes tertulis. Misalkan ya udah dengan lisan yang ini gitu. Jadi diberikan pemahaman kepada teman-teman, dan juga karena memang dari ya tadi perlu kemarin dibilang di sini mah mindsetnya masih apa masih, kalau ingin mendapatkan ilmu itu memang harus langsung dari, bukan langsung dari sumbernya, nggak bisa dari belajar mandiri gitu melalui PMM atau apa. Nah itu juga sama, dan terkendala di sumber daya manusianya gitu, di guru-gurunya juga. Bukan nggak ingin ini, tapi ya itu karena mindsetnya belum belum masih pola lama gitu, masih pola lama. Jadi di pihak gurunya dulu dipahamkan tentang bagaimana itu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi saya tuh dua, mengajarkan ke gurunya gitu, dan penerapan langsung juga kepada anak-anak saya juga, karena guru juga mengajar gitu. Jadi memberikan contoh langsung gitu kepada anak-anak. Jadi itu Pak, teman-teman sebelum saya nggak kemana rumit gitu, sederhana saja bagaimana untuk mengetahui karakteristik anak itu, apakah dia mungkin auditoris, apakah kinestetik, atau mungkin dia mah cukup visual aja. Nah itu bisa langsung dengan dulu lah gitu dari awal. Apa yang bisa ditangkap dari konten-konten yang disajikan, nah baru kita bisa tahu anak itu harus dilayani seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya tes-tesan psikotes itu belum dilakukan, dan itu rata-rata di sekolah sini juga memang belum dilakukan itu kalau psikotes. Jadi banyaknya mungkin mencari informasi dari kawan, dari rekan sejawat, atau mungkin dalam satu fase itu kalau misalnya dari kelas 7 ke kelas 8 informasi sebelumnya, anak ini di materi ini belum belum tuntas ibu gitu, misalkan di matematika ya udah, tapi naik kelas aja dulu gitu, nggak masalah, belum tercapai. Nanti di kelas berikutnya itu mungkin yang guru di kelas 8 akan memberikan
ini apa namanya pemahaman dulu untuk kita atau memberikan tambahan waktu untuk memahamkan dulu yang materi sebelumnya itu mungkin melalui gurunya bisa. Kalau misalkan kawannya juga kalau yang memang udah lebih pintar gitu biarin aja ininya jadi tutor sebayanya gitu. Tolonglah ajarin nih temennya gitu. Apa ya gitu ikhlasnya ibadah ya gitu ajarin karena kita juga kadang-kadang tidak tercover gitu. Tapi kalau temennya bisa mungkin lebih bisa bisa lebih ditangkap sama temannya itu jadi dimanfaatkan tutor sebayanya seperti itu. Jadi itu mungkin kalau sini praktek yang sudah saya lakukan Ya, terkait bagaimana budaya terdiferensiasi, Bapak. Itu aja. Baik, makasih terima kasih. eh, Ya. Bu Siti ya. Ini mungkin Bang Jo, saya ingin dengar dari pengawas di Bang Jo ya. Ini Bu, dari Budike, ada Budike? Halo, Ada halo. Pak Dokter hadir menyimak. Ah, Budike, gimana Ya, pengalaman mendampingi para guru-guru di Sukabumi ini? Apakah mereka fokus kepada esensi dari diferensiasi atau masih baik. sibuk dengan administrasi? Semangat, semangat, Budike. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, guru hebat, dan teman-teman. Salam kenal, saya Bu Dike dari Sukabumi, Kota Mochi yang terkenal ya. Pak Denny sangat suka kalau ke Sukabumi. Kebetulan rumah kami juga dekat, Bapak. Silakan kalau mau ke Sukabumi untuk healing atau bersilaturahim. Kami tunggu dengan senang hati. Bapak Ibu, kami selaku pengawas tentu dengan tupoksi kami yang baru yaitu melakukan pendampingan ya Kang Deni ke sekolah itu bukan lagi melakukan pembinaan gitu. Kepala sekolah dan guru merupakan rekan kerja, mitra kerja bagi kami dan kami sudah concern Bapak Ibu di sekolah itu pendampingan dilakukan dari mulai mengawal bagaimana proses pembelajaran ini bisa bertumbuh dengan baik. Tentu karena diferensiasi ya, pengawas juga punya diferensiasi Pak Jul. Karena sekolahnya nggak sama karakteristiknya. Jadi kalau kami melihat sejarah sebuah sekolah itu bukan hanya guru mengajar kepada murid loh Bapak Ibu ya. Kami juga pengawas melakukan diferensiasi gitu kepada sekolah. Kalau saya menjadi pengawas sekolah di SMA Seunggul Albayan, tentu yang kami improve adalah bagaimana bisa berpraktik baik, melakukan kesuksesan dalam proses mengawal sekolah, kepala sekolahnya. Karena kami sangat exciting banget ya, Bang Jul. Ini sebuah sekolah yang di binaan saya itu ada dua yang eh, mutu lulusannya itu ketercapaian ke perguruan tingginya itu 100% masuk PTN, Bang Jul. Ya, Biasa. jadi ini kan luar biasa, bukan lagi berbicara masalah pembelajaran di kelasnya, tapi Ya. output dan proses yang sudah dijalankan itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Saya sebutnya ini anak-anak luar biasa dengan proses yang baik, kemudian dikawal dengan baik dan hasilnya Alhamdulillah 100% PTN setiap tahun Pak Jul ya. Ini bukan hal yang mudah dan saya selaku pengawasnya tentu bangga. Namun selain itu, saya juga melihat ada beberapa sekolah yang proses pembelajarannya itu tidak ditanya bagaimana diferensiasi itu diterapkan. Saya hanya bertanya pada ini ada muridnya apa enggak gitu. Jadi eh, kan kalau pengawas tidak langsung ujuk-ujuk menanyakan proses pembelajaran ya Kang Denny ya. Kami juga punya approachment, punya apa namanya jiwa humanis yang harus masuk ke dalam jiwa sekolah itu dari mana memulainya. Ada sekolah yang memang sudah expert, sudah berkembang ya, sudah maju, berkembang dan bertumbuhnya masih masih mencari murid gitu. Itu dia udah alhamdulillah ya Pak Jul ya. Ada murid 10, 20 bertumbuh jadi bertambah jadi 15 itu udah luar biasa. Sehingga penerapan pembelajaran diferensiasi ini memang insya Allah saya terus pantau Pak Denny karena salah satu amanat IKM itu kan menerapkan bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Tentu berpihak kepada murid di sini saya meramunya dalam 3 hal ya Kang Denny ya. Pertama, kami melakukan pendampingan ke kepala sekolah pada saat melakukan evaluasi supervisi ke kelas. Nah, ini hasilnya itu dibicarakan dengan kami karena kami pun membawa sebuah eh,
apa ya, parameter bahwa kepala sekolah juga dinilai Pak kinerjanya. Ketika mereka melakukan supervisi ke kelas, melihat proses pembelajaran, nah kami dapat report Pak, bagaimana mereka menerapkan proses itu dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasinya, dan pengawas itu melakukan tindak lanjut bersama. Itu keren banget itu Pak, mitra kerja yang keren banget. Kami menemukan apa namanya? eh, saya jadi semangat nih diajak ngobrol sama Kang Denny. Mudah-mudahan bisa bisa apa namanya bisa membangun kolaborasi antara guru, pengawas dan kepala sekolah yang kalau diterapkan itu pendampingan tuh keren banget Pak Jul ya. Kita menemukan sebuah permasalahan yang diangkat dari hasil supervisi, kemudian kita diskus bareng, mencari solusi, evaluasi dan tentu saja di sini adalah sebuah refleksi yang paling mahal itu. Nah, karena kalau guru tidak mampu merefleksi, kami mau memulai dari mana pendampingan itu gitu. Nah, kesadaran inilah yang dalam bentuk refleksi kami ajukan nanti. Berarti kebutuhan Bapak Ibu itu apakah di pedagogiknya atau memang pada peningkatan improve profesionalismenya atau yang mana, atau psikologis bagaimana cara pendekatan kepada anak yang luar biasa yang membutuhkan apa namanya perhatian khusus. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah memberikan perhatian yang merata kepada siswa karena masing-masing anak itu unik, bertumbuhnya beda, kemudian bakat minatnya juga beda. Apapun yang dari awal asesmennya, saya hanya titip satu kepada guru-guru Pak John. Ya. Bagaimana bisa menjadi guru itu yang hadir di kelas secara full power, apa meaningfulnya benar-benar dihadirkan, hatinya dihadirkan, pengawas hanya melihat itu dan mencontohkan itu, bagaimana apa namanya kesungguhan ketika di kelas, hadir hatinya, kemudian ada sense of belongingnya, kemudian juga yang saya tekankan adalah bahwa mengajar ini sebuah seni, Pak. Ya, teaching is an art. Jadi mengajar itu seni, bagaimana pedagogiknya dihadirkan, tapi mengajar juga adalah sebuah ilmu. Teaching as a science-nya digabungkan. Jadi mungkin keindahan kami bertugas ke sekolah itu Pak Denny, bisa melihat multi conditionnya, kondisi yang berbeda, jarak, waktu, tempat, dan Iya. ada sekolah besar, ada sekolah kecil tuh kelihatan banget gitu ya. Nah, disitulah kami harus menghadirkan hati yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan kesimpulan yang berbeda, tapi tujuannya satu, tetap bagaimana menciptakan mutu pembelajaran ini lebih baik dan mengawal pendidikan yang berkualitas. Itu mungkin Pak Denny dari sisi pengawas. Mohon maaf, saya terburu-buru bicaranya. Apa-apa. Takutnya waktunya sudah habis. Demikian, terima kasih sharingnya Pak Denny. Saya senang sekali ikut ini. Jadi Oke. penasaran saya ngajak ibu-ibu ke Sukabumi ya. Siap, siap. Bapak Oke. Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ya, Jadi terima kasih. sebelum Bang Jul ya, jadi menarik ada pengawas juga diferensiasi. Jadi Ya. kata kuncinya sentuhlah dengan hatimu gitu ya Pak Jul ya. Iya. Jadi diferensiasi itu kata kuncinya itu sebenarnya kita diskusi ini Bapak Ibu. Jadi hadirkan hati Bapak Ibu ketika melayani murid. Karena kalau Bapak Ibu menyentuh murid dengan hatinya, nanti yang menyentuh murid bukan hanya guru, tetapi sang pemilik hati. Nah itulah kurang lebih ya poin diskusi kita hari ini. Bang Jo, silahkan closing statement ya bagi Ya, teman-teman. luar Silakan. biasa. Sentuhlah dia tepat di hati yang dia akan menjadi milik kita selamanya gitu. Wah. Itu sentuhlah dia tepat di hatinya kan begitu. Luar biasa Bu Dika ya. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita memang agak berbeda ini. Lebih banyak bicara soal hati. Karena memang kalau kita baca buku tentang nurani guru dari Parker Jepang, mereka bilang bahwa pendidikan itu datang dari nurani. Ketika kita menggunakan nurani, maka semua perangkat-perangkat itu akan membantu kita menjalankan tugas. Jika tidak dimulai dengan nurani, maka perangkat-perangkat yang ada itu merepotkan, malah menyusahkan kita, sehingga kita menjadi lelah. Kan? Jadi memang kuncinya di situ sentuhlah hati. Jadi dalam rangka menyentuh hati-hati anak itu, memberikan pelayanan yang beragam, yang berbeda, karena perbedaan itu adalah fitrah, itu adalah karunia ilahi. Setiap manusia punya ruang, punya tempat masing-masing, dan dia tidak posisinya tidak tergantikan, dia saling berkolaborasi satu sama lain. Tidak ada satupun tempat di alam ini ditempati oleh dua manusia yang berbeda, karena Tuhan tidak ingin terjadi perebutan di antara satu manusia-manusia yang lain.
Nah, untuk itu dalam proses pembelajaran terdiferensiasi ini, bagaimana kita mengajak, mengkondisikan anak-anak untuk bisa menemukan ruang-ruangnya masing-masing, sehingga mereka bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi. Setiap manusia harus punya kekurangan supaya bisa menerima kehadiran orang lain, dan setiap manusia harus punya kelebihan supaya bisa berbagi dengan yang lain. Nah, jadi, Bapak Ibu, luar biasa diskusi kita hari ini, dan itulah dunia pendidikan, dunia hati. Jadi, di manakah ruang belajar yang sesungguhnya, di manakah ruang kerja guru sesungguhnya, di alam pikiran dan hati nurani para muridnya, gitu ya. Jadi, situlah kalau kita masuk ke dunia itu, ke alam pikiran dan hati nurani muridnya, dia tersentuh, maka dia akan menjadi milik kita selamanya. Itu luar biasa. Setuju Bu Dike, bahwa mendidik itu adalah seni, art, betul. Karena di situ banyak improvisasi, banyak kreativitas, banyak rasa, banyak karsa, banyak nurani, banyak dan sebagainya. Jadi itulah sisi-sisi kemanusiaan yang harus kita akomodasi di dalam proses pembelajaran, karena yang kita hadapi adalah manusia, ciptaan ilahi, dan kita dititipkan oleh Allah kepada kita, dan anak-anak ini perlu dididik, dan ini sebuah kehormatan dan kemuliaan dari ilahi. Mungkin itu kan kita akhiri. Bagaimana? Terima kasih banyak, luar biasa. Terakhir sudah ditutup oleh Bu Dike, tadi dari Bu dari Al-Azhar, ya, dari Bu Rida, terima kasih sudah berbagi. Kemudian dari Bu Siti, Pak Dirjo sudah ini, dan mungkin untuk pertemuan berikut Bapak Ibu yang lain mohon berbagi juga, tolong disiapkan. Nanti hadir lagi Pak Sukiman belum sempat berbagi ini hari ini ya. Nah, insya Allah jadi nanti di kesempatan yang akan datang kita berbagi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita akhiri ya dengan mengucapkan alamin. Kalaulah luar biasa hari ini. Rekamannya ada kan Pak Muhaimin dan Ya, Pak Sofian? kita ada Pak Zul. Kita Oke. foto-foto dulu Pak Zul sebelum tutup. Oke, kita berfoto dulu. Silakan Bapak Ibu dibuka Ya, kamera. Bapak Ibu yang memungkinkan buka kamera, silakan buka kamera, dekatkan wajahnya ke layar agar lebih terlihat ya. Baik, saya mulai. Ada 2 layar di saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mumpung hari sudah sore, ya di Indonesia Timur mungkin sudah malam. Selamat menunaikan salat maghrib bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Kemudian salam ketemu lagi di minggu depan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari semuanya. Mari Terima semuanya. kasih Pak Zul, semuanya Turun, Pak lanjut, Denny. lanjut.